أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar materi ini adalah KD 3.11, yaitu memahami ketentuan kurban dan akikah. Kemudian KD 4.11, yaitu menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami ketentuan kurban dan akikah. Yang kedua, peserta didik dapat menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Apa itu akikah? Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat atau hukum fikihnya, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Di anak-anak, akikah itu sebagai wujud syukur bagi orang tua yang lahir anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tusbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Yang artinya setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh setelah kelahirannya, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Samura. Hukum akikah. Apa hukumnya? Akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi ditekankan sebaiknya dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi jika pada hari ketujuh itu seorang ayah belum mampu melaksanakannya, menyembelih akikah untuk anaknya, boleh dilakukan pada saat dia mampu, sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah itu bisa disembelih pada hari ketujuh, atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jadi kelipatan 7 Jika pada hari-hari itu kok belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Jadi ketika mampu boleh melaksanakannya.
ketentuan hewan. Mayoritas ulama, jadi para ustadz, para kiai, para habaib itu sepakat bahwa yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Jadi tidak boleh menggunakan hewan yang selainnya. Hewan untuk laki-laki 2 ekor, 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau dombanya sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak pula cacat. Jadi harus benar-benar bagus ya, sehat, gemuk, tidak cacat. Kemudian yang kedua, kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Kalau dalam istilah orang Jawa itu sudah poel. Maksudnya apa? Itu tadi sudah pernah berganti gigi. Pembagian daging akikah. Daging akikah diberikan dalam kondisi sudah masak ya, sudah matang, bukan yang mentah ya, bukan mentah. Orang tua sang anak ya boleh memakannya. Jadi boleh memakannya. Menghadiahkan sebagian dagingnya pada sahabat-sahabatnya. Jadi mengundang keluarganya, mengundang tetangganya ya, dan menyedekahkan untuk kaum muslimin lainnya. Nah, jadi anak-anak nanti ditanya orang tuanya, Bapak Ibu dulu waktu saya lahir sudah diakikahkan belum ya? Kalau belum ya minta untuk diakikahkan. Gitu ya anak-anak ya. Faham? Insya Allah. Hikmah akikah. Hikmah akikah adalah ini yang pertama, menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Jadi kita ketika lahir itu seperti barang gadaian. Untuk menebusnya maka tadi diakikahi. Kemudian yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak saat lahir. Jadi insya Allah ketika sudah diakikahkan akan dilindungi dari godaan setan. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Insya Allah akan ditolong oleh Allah. Yang keempat, merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sujud rasa syukur atas karunia-Nya, yaitu lahirnya seorang anak. Kemudian yang keempat, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Di tanda syukur, rasa gembira atas lahirnya anak. Kemudian yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Kenapa ya? Tadi mengundang sahabat, mengundang teman, mengundang keluarga. Sekarang kurban.
Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut al-udhiyah, yang bentuk jamaknya al-adhahi. Kurban secara bahasa berasal dari qarraba, yang berarti dekat. Secara syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kurban itu menyembelih hewan tertentu. Tidak semua hewan bisa untuk kurban. Tujuannya apa? Ini mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 sampai 3. Jenis hewan kurban. Di anak-anak, hewan yang boleh untuk kurban ya, di antaranya adalah ini, kambing ya, kambing, domba ya, ini mirip kambing ya. Kemudian sapi, kerbau, dan unta. Jadi tidak boleh kurban pakai umpamanya ayam. Jadi tidak boleh kurban umpamanya pakai telur, nah itu juga nggak boleh. Ini kurbannya pakai hewan yang tersebut ini. Ketentuan hewan kurban. Yang pertama, unta ya, kalau dibuat kurban ya, umurnya sudah 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Kemudian yang kedua, sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing sudah berumur 2 tahun. Yang keempat, domba atau biri-biri sudah berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Menurut para ulama, tidak sah kecuali dengan jenis hewan yang tersebut tadi ya. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang itu harus sehat, organ tubuhnya juga masih lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus. Jadi ketentuan yang lain ya, untuk jenis unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Adapun kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Waktu penyembelihan kurban. Waktunya ya, penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Jadi tidak boleh sebelum
pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi menyembelihnya setelahnya. Tanggal berapa? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya atau hari tasyrik ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktunya itu 4 hari ya Nana ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Ini diperhatikan. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau shahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging tersebut ya, maksimal 1/3. Jadi ini bedanya antara akikah dan kurban. Kalau akikah tadi daging yang dibagi sudah dimasak, adapun kurban belum dimasak atau masih mentah. Hikmah pelaksanaan kurban. Apa hikmahnya Nana? Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak iri. Jadi kurban ya, memberikan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antaranya ya adalah tamak atau rakus, sikap ingin menang sendiri dan sewenang-wenang kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang akikah dan kurban. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang paham atau ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.